Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Drama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pertemuan Surya Paloh dengan Luhut ya. Jadi ini sudah pertemuan yang kedua ya, entah keberapa setelah pertemuan di London yang tentu saja banyak sekali spekulasi, dan itu pasti ya dalam tanda kutip ya ada deal-deal tertentu terkait memanasnya kepastian koalisi perubahan untuk segera mendeklarasikan Anies. Nah, dengan adanya pertemuan Surya Paloh dengan para ketum partai politik termasuk juga Luhut ya, ini tentu saja akan membentuk konstelasi politik yang baru, di mana Surya Paloh bisa saja lebih bebas untuk mengarahkan arah politiknya yang lebih bebas, termasuk juga Luhut yang saat ini memang lebih condong ya, ataupun satu bagian dari istana. Ini sesuai dilansir oleh Glora. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Glora.co, Ketum Nasdem Surya Paloh bertemu lagi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Jumat. Sebelumnya Surya Paloh dan Luhut Panjaitan bertemu di Eropa pada akhir tahun lalu. Foto pertemuan ini diupload Peter Gonta melalui Instagram. Di caption foto, keduanya bertemu makan siang di restoran Kayangan Sabu-Sabu Wisma Nusantara Jakarta pada Jumat pada pukul 11.30. Yang saya dengar memang demikian, diundang makan siang bersama. Ya berarti nggak Jumatan ya. Kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di Nasdem Tower, dikutip suara.com, jaringan presisi.co Sabtu. Dia mengaku tidak mengetahui topik pembahasan antara Surya Paloh dan Luhut Panjaitan, tapi Nasdem tak masalah jika pertemuan Surya Paloh dan Luhut Panjaitan sebagai lobi-lobi politik, bahwa di situ bisa diinterpretasikan politik dan sebagainya, itu sah-sah saja, tapi saya tidak bersama beliau, kata Sugeng. Kumpulkan petinggi Nasdem. DPP Nasdem menegaskan tak ada hubungan antara pertemuan Surya Paloh dan Luhut Panjaitan di London dengan langkah Surya Paloh mengumpulkan para anggota fraksi Nasdem DPR RI di Nasdem Tower pada Senin. Yaitu cocologi namanya. Itu dia hal yang jauh panggang dari api, bahkan, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya Selasa. Willy menerangkan pertemuan Surya Paloh dan Luhut Panjaitan di London terjadi 13 Desember 2022, sedangkan pertemuan Surya Paloh dengan fraksi Nasdem baru terlaksana pekan ini. Pak Suryo kebetulan memang bertemu dengan Pak Luhut di London, terus ya sebagai sahabat, kawan lama saja yang kebetulan sama-sama di London. Ya masa kawan ketemu kawan nggak ngajak ngopi, kata Willy. Sedangkan langkah Surya Paloh mengumpulkan fraksi Nasdem adalah untuk memastikan garis politik Nasdem. Salah satu penegasan garis politik itu adalah tetap mendukung pemerintah Presiden Jokowi dan Ki Haji Ma'ruf Amin hingga tuntas masa jabatan. Setiap anggota fraksi ini kan elit-elitnya Nasdem semua yang berkumpul ini, tidak melakukan hal yang di luar kebijakan-kebijakan partai, kata Willy. Ya itu ya sobat sekalian terkait manuver politik Surya Paloh dengan kunjungan ke berbagai tempat ya, diantaranya ke markasnya Golkar. Di situ ditemui Erlangga Hartarto ya, kemudian menyampaikan sebagai balasan kunjungan ya, tetapi memang kita tidak akan pernah ya disampaikan apa sebenarnya materi pembahasan yang ada dalam pertemuan antara Surya Paloh dan Golkar. Dan juga sekaligus ada pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan yang kita ketahui sebelumnya juga bertemu di London ya. Orang juga bertanya apakah itu kebetulan atau kebetulan direncanakan. Nah setelah itu memang terjadi pertemuan ya, Surya Paloh mengumpulkan fraksi Nasdem di Nasdem Tower untuk menyampaikan poin dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf hingga akhir masa jabatan. Nah, memang apa yang disampaikan ya itu hanya bukan merupakan
timeline ya, tapi itu masalah cocologi. Nah, apapun itu ya, tentu saja masyarakat melihat apa yang ada di permukaan, dan memang kunjungan-kunjungan partai politik adalah hal yang biasa dalam memperkuat hubungan ya antara partai politik termasuk tokoh-tokohnya. Dan tentu saja satu hal yang paling penting ya, tidak perlu diingatkan ya, perlu juga untuk fokus ya terhadap tugas dan juga tujuan partai politik itu ya untuk mengurusi rakyat daripada untuk mengurusi partai politik atau golongannya saja. Dan itu yang saat ini terjadi di Nasdem atau Surya Paloh, yang akhir pekan ini sibuk sekali untuk setelah resmi Anies Baswedan dideklarasikan sebagai baca pres satu-satunya yang resmi ya. Setelah ini memang belum ada gitu ya. Prabowo juga meskipun sudah memenuhi syarat presidential threshold ya dengan koalisi dengan PKB, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian. Nah, memang kepastian ini terjadi karena politik biaya mahal ya, karena menunggu ya, berhitung ya, jangan sampai ketika modal yang besar ya dikeluarkan untuk politik ini termasuk juga pemilu ya, pilpres, malah rugi dengan kekalahan dalam kontestasi pilpres. Nah, itu yang terjadi ya, itulah akibat ketika pemilu biaya mahal ya, biaya politik kita mahal ya, tetapi pada intinya pada akhirnya tidak pernah bisa memberikan ya ekspektasi publik untuk perbaikan di segala aspek di negeri ini, termasuk untuk kepentingan rakyat. Banyak sekali ya ketika rakyat itu berharap nyoblos dengan pilihannya masing-masing ya, dengan idealismenya masing-masing, tetapi orang yang terpilih ya justru jauh dari pangkal api untuk melayani kepentingan rakyat. Jadi inilah demokrasi yang memang harus diakui. Politik biaya mahal itu sangat-sangat mengacaukan ya. Di satu sisi politik biaya mahal itu rawan korupsi, dan itu sudah terjadi, ratusan kepala daerah ya terjebak korupsi. Dan juga pengakuan dari SD Burhanuddin ya, jaksa agung, kepada Tito yang beberapa waktu lalu itu juga ada di pemberitaan, tidak ada Pemda yang tidak korupsi ya. Jadi inti tentang demokrasi kedaulatan ada rakyat ya terkesan memang sangat idealis ya, bagus ya, tetapi pada faktanya kedaulatan itu dengan politik biaya mahal itu tidak akan pernah tercapai ya. Justru kedaulatan itu lebih mengedepankan kepentingan oligarki daripada rakyat. Itu bisa dibuktikan ya, misalnya segala kepentingan rakyat ya jauh panggang dari api. Kenaikan BBM yang sudah ditolak oleh rakyat justru tetap diketok demi untuk melanggengkan kepentingan ya para pemilik modal. Dan juga undang-undang yang dikeluarkan ya untuk konsesi itu justru kata Rizal Ramli ya, dagingnya dalam Perpu Ciptaker ya, dagingnya. Jadi perpanjangan konsesi yang sebelumnya konsesi tambang itu harusnya habis masa konsesinya diserahkan oleh pemerintah, justru yang baru ini diperpanjang dengan masa konsesi 2 kali 10 ya, 2 kali 10 tahun. Dan pertemuan Surya Paloh dengan Luhut ya tentu saja bukan hanya pertemuan biasa, ada lobby-lobby politik yang tentu saja ini akan menjadi penjajakan awal bagi Surya Paloh yang sudah menggenggam atau menjadi satu bagian partai koalisi perubahan dengan baca presnya Anies. Ini akan membuat konstelasi lebih dinamis. Artinya ya, segala kepentingan yang diambil Anies bisa saja ya disusupi dengan kepentingan para oligarki ya, dengan adanya masuknya Luhut di situ ya, kemudian juga
hal-hal yang menguntungkan bagi oligarki, itu yang tentu saja dikhawatirkan bisa masuk nanti sesuai dengan win-win solution. Nah, tentu saja dengan posisi Luhut yang sebagai Menko, termasuk juga sebagai pengusaha ya, konsesi juga, maka ini juga akan bisa ya berspekulasi untuk membentuk suatu ya politik transaksional dengan adanya penjajakan ya pertemuan antara Surya Paloh dan Luhut pun juga bisa juga dimungkinkan untuk oligarki yang tidak harus ketemu. Yang kita khawatirkan tentu saja oligarki ini akan terus-menerus ya menggelayoti ya baca pres yang akan nanti bertarung dengan politik biaya mahal yang menjadi ganjalan ya dalam pilpres ini. Maka semua rakyat berharap ya dengan biaya politik yang mahal ini akan didapat pemimpin yang bisa mengakomodasi kepentingannya, yaitu kepentingan rakyat. Tetapi justru yang terjadi adalah bagaimana ketika oligarki itu sudah berkuasa, justru yang diprioritaskan adalah oligarki. Nah, memang pertemuan kunjungan Surya Paloh ini memunculkan spekulasi ya. Di antaranya ketika bertemu dengan Erlangga di Golkar ya, maka ini juga memunculkan spekulasi yang juga menarik ya, yaitu kemungkinan Golkar yang juga bisa bergabung di koalisi perubahan ya, karena saat ini yang benar-benar bisa memberikan kepastian siapa yang akan berkontestasi ya cuma koalisi perubahan dengan deklarasi Anies sebagai baca pres koalisi perubahan atau koalisi Anies. Di satu sisi ya koalisi perubahan KIP ini hingga saat ini suka atau tidak juga harus diakui ya belum ada kepastian siapa yang akan diusung ya. Mengingat kalau kita sandingkan ya, kalau dipaksakan Golkar itu menaikkan Erlangga Hartarto ya, kita ketahui Erlangga Hartarto elektabilitasnya jauh daripada Anies. Kalaupun nanti dipaksakan pasti ini akan menjadi pertarungan yang tidak seimbang dan akan sangat mudah dimenangkan oleh Anies. Makanya satu-satunya yang bisa memenangkan itu semua atau win-win solution adalah bagaimana ya kemungkinan Golkar itu juga bisa ditarik ataupun diiming-imingi kue nanti ya, kue komposisi kabinet ketika bergabung dengan koalisi perubahan. Makanya satu hal yang menarik ketika adanya kunjungan safari politik ini adalah bagaimana nanti ya kepentingan-kepentingan dari partai politik itu pasti akan terakomodasi. Nah, kemudian pertemuan antara Surya Paloh dengan Luhut ya tentu saja akan memunculkan koalisi spekulasi yang baru ya terkait dengan posisi Luhut sebagai termasuk pemilik modal dengan di belakangnya ya perusahaan yang mempunyai modal yang besar. Ini juga akan bisa saja ya spekulasi beredar, yaitu dimasukkannya sebagai pemodal yang menjadi bohir ya, atau memang satu hal ya kepentingan dari oligarki itu yang akan bisa diakomodasi oleh koalisi perubahan. Jadi politik itu sangat dinamis, termasuk juga potensi untuk PDIP yang sekarang sedang jumawa, satu-satunya partai yang tanpa koalisi untuk bisa mencapreskan presiden. Tapi satu hal ancamannya adalah dengan kondisi yang jumawa ya, zona nyaman ini bisa berakibat sebaliknya ya. Satu ya, ketika zona nyaman itu terjadi, orang justru akan lalai, dan itu mengakibatkan ya
pun juga untuk faktor yang lain, apakah pemilih PDIP itu akan terus menerus ya menjadi pengusung ataupun pemilih PDIP di 2024, atau kondisi PDIP nanti justru malah sebaliknya seperti Demokrat yang merajai di 2 periode Pilpres ya 2009 sampai 2014, tapi merosot karena lalai ya ataupun terlalu jumawa dengan zona nyaman itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.